Pemirsa Metro TV, apa kabar? Senang sekali saya Permatasari Harahap dapat hadir kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa Go Healthy pasti sudah tahu kalau program Go Healthy ini pasti akan menghadirkan narasumber dengan masalah yang kesehatannya yang berbeda-beda di setiap episodenya. Dan di sini kami tidak hanya akan membahas masalah kesehatannya saja, tapi juga akan berbagi solusi kepada Anda. Dan narasumber kami kali ini akan bercerita tentang riwayat kesehatan yang beliau alami selama ini. Siapakah dia? Langsung saja kita saksikan video profilnya berikut ini. Ini dia. Hotman Oloan Sihar. Baginya, kejadian tahun 2019 lalu jadi peristiwa yang tak pernah terlupakan. Kala itu ia terserang stroke akibat pecah pembuluh darah di otak. Hotman tahu ia memiliki hipertensi sejak usia 25 tahun. Namun ia abaikan karena merasa masih muda dan sehat. Alhasil, obat yang harusnya dikonsumsi tidak ia minum secara rutin. Pola makannya pun tidak ia ubah menjadi lebih sehat. Akibatnya, stroke pun menghampiri Hotman. Tekanan darahnya kala itu mencapai 200. Ia juga sempat mengalami penurunan kesadaran. Serangan stroke kala itu membuat tubuhnya sulit bergerak, sehingga ia harus merelakan pekerjaannya. Kini Hotman fokus pada pemulihannya. Ia yakin bisa kembali beraktivitas seperti dahulu. Itu tadi adalah profil dari narasumber kita kali ini adalah Bapak Hotman Oloan Sihar. Bapak ini punya keluhan stroke, hipertensi, juga asam urat yang tinggi dan belum menggunakan teknologi laser. Hari ini sehat? Sehat, Mbak. Selain Pak Hotman sudah hadir di sini, juga ada praktisi kesehatan sudah hadir di Go Healthy, ada Mas Boyke Dianugraha. Halo. Halo. Halo Mbak Ai, Pak Hotman dan juga pemirsa di rumah. Jaga kesehatan, salam sehat dan bahagia. Di sampingnya ada Mas Nurman. Halo, apa kabar? Halo Mbak Ai dan pemirsa di rumah, harus tetap sehat selalu karena kita di program Go Healthy. Dan narasumber kita hari ini adalah Bapak Hotman Oloan Sihar, usianya 42 tahun. Bapak ini mengalami hipertensi sejak usia muda. Usia 25 tahun. Bapak punya hipertensi, tensinya sampai di angka 160. Bahkan Bapak pernah mengalami Bell palsy selama 3 bulan. Benar Bapak? Betul, Mbak. Iya, itu pun Bapak juga memiliki asam urat yang tinggi sampai di angka 8 sampai atau 9 gitu ya. Ini ceritain ini gimana Bapak waktu itu? Karena Bapak dari muda itu sudah tahu ada hipertensi, tapi yang saya dengar Bapak tidak mengkonsumsi obat-obatan secara rutin. Kenapa? Mindsetnya orang tua saya itu kalau makan obat gagal ginjal. Ini satu contoh lagi, mitos mengkonsumsi obat hipertensi bisa mengakibatkan gagal ginjal. Karena apa? Pemirsa harus tahu juga bahwa obat hipertensi itu harus diminum terus-menerus. Gagal ginjalnya bukan karena minum obatnya, tetapi karena tensi yang turun naik itu akibatnya fungsi penyaringan ginjalnya rusak, terjadi gagal ginjal. Jadi memang kalau obat hipertensi harus diminum seumur hidup. Waktu itu Bapak mengkonsumsinya pada saat tertentu saja atau gimana? Atau nggak konsumsi sama sekali? Saat tertentu, jadi ketika badan saya berasa meriang atau tidak enak, saya minum obat tensi. Oh, jadi pada waktu badannya nggak enak itu tensi berapa? 160 pasti. Kalau udah parah-parah sampai leher pun tidak berasa sakit, itu 225 pernah. Ketika Bapak terkena serangan stroke, gimana ceritanya? Saya kan makan mie instan ya, gitu. Terus kemudian saya merasa ada bunyi pusing di sebelah kanan, kayak kanan gini ya, kanan. Bunyi pluk-pluk 2 kali itu di sini. Terus saya berpikir tadinya sih mau ke rumah sakit ya, waktu itu kan masih bisa jalan tuh. Tapi saya abaikan, saya coba langsung ke kamar kos, baru mulai lemah semua sini. Sisi bagian kiri? Itu lemah semua? Lemah semua. Apakah dulu memang pola hidup Bapak, pola makan dan lain-lainnya juga nggak sehat? Pola hidup makan memang tidak sehat, jadi kita sering makan yang berbau santan, gorengan, itu sering. Apalagi kita dari suku Sumatera, jadi makanannya memang pasti begitulah, berkaitan dengan daging-dagingan gitu. Dan kita juga jarang sekali berolahraga dengan rutin gitu. Dampak yang paling Bapak rasakan ketika Bapak terkena serangan stroke apa? Kalau untuk pekerjaan emang saya udah kena stroke, saya nggak mungkin dalam kondisi stroke mengerjakan sesuatu gitu kan. Jadi saya melepas itu semua. Jadi saya berusaha pulih normal, itu pun juga sulit sekali gitu loh. Saya sudah mencapai kondisi sekarang ketika saya
bisa berjalan walaupun masih kaku, itu sulit juga, Bu, Mbak. Ya, kita boleh melihat kelemahan Bapak saat ini di bagian sisi sudah pengobatan pun kelemahannya Coba, apa? Sisi yang boleh Bapak berdiri. rasakan, Bapak boleh berdiri. Sebelah kiri ya. Kiri. Tangan masih Masih Oke. sedikit di sini. Masih sedikit. Kakinya bisa jalan sedikit. Boleh pelan-pelan Oh saja. iya, masih Oke, kaku ya. masih ada kekakuan. Iya. Baik. Oke, Boleh, mohon baik, maaf Pak. Bapak, boleh kembali lagi. Jadi Ya. pemirsa di rumah harus tahu nih bahwa gejala stroke itu seperti ini gitu. Iya. Ketika ada rasa kelemahan di anggota tubuhnya, kemudian tensinya tidak terkendali dan tiba-tiba rasa mulut itu pelo, itu adalah bisa jadi tanda serangan stroke. Dan Iya. ini harus segera langsung dibawa ke rumah sakit. Jangan ditunda. Itu biasanya penanganannya jadi lambat. Iya. Dan biasanya pemulihannya juga lambat. Stroke bisa terjadi pada usia muda Benar. dan menghancurkan kehidupan seorang yang sedang aktif-aktifnya. Benar. Buktinya Pak Hotman. Pak Hotman. Iya. Dan ini juga contoh buat yang muda-muda nih, generasi milenial. Jangan berpikir, alah makan mau sembarangan aja. Masih Santan-santan nanti. apa. Iya, Kalau nggak betul. apa-apa mumpung Iya. masih muda. Itu mah penyakit-penyakit inilah. Orang Tidak. tua. Ya. Tidak ya. Jadi tolong yang namanya kekentalan darah itu mesti kita cegah. Apalagi seperti Pak Hotman. Ya. Iya. Orang tua ada yang menderita penyakit tekanan darah tinggi, stroke ada. Iya, ada. Tuh kan? Nah. Kalau sudah punya riwayat seperti itu, orang tua aku diabetes, orang tua aku misalnya hipertensi. Iya. Sudah dari situ sudah mulai pola hidup sehat. Iya. Dan pasti juga ada upaya-upaya lain. Apa yang bisa membantu? Iya. Yaitu salah satunya adalah teknologi. Tadi kita juga sudah cek tensi dari Pak Hotman. Di sini kita lihat tensinya adalah 145/92. Ini masih tinggi ya. Gula darahnya di angka 109. Gulanya masih normal, dia adalah kolesterol di angka 190. Masih di bawah 200 meskipun Masih di bawah sudah 200. Ya, tapi jangan Ya. lupa loh, Pak Hotman ini dia punya yang namanya asam urat tinggi. Asam urat tinggi ini bukan melulu tentang sakit sendi, bukan. Tapi dia juga ada kaitannya dengan kekakuan pembuluh darah kita. Oke, nanti kita akan kasih solusinya untuk Bapak dan kita udah kasih tahu sedikit nih solusinya apa, ada teknologi. Iya. Teknologi apa? Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi ke Bapak juga pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Didukung oleh Pemirsa, bagi Anda yang saat ini memiliki tensi tinggi yang tidak terkendali, hati-hati. Tensinya cepat-cepat dikendalikan karena nantinya bisa terjadi komplikasi. Salah satunya adalah stroke. Ini yang seperti dialami oleh narasumber kami kali ini, Bapak Hotman Oloan Sihar. Berikut adalah riwayat kesehatannya. Memiliki hipertensi sejak usia muda, sejak usia 25 tahun. Lalu juga ada tekanan darah sistolik mencapai 225. Lalu terserang stroke, pecah pembuluh darah di otak, anggota tubuh bagian kiri mengalami kelemahan. Dan ini masih dialami sampai saat ini. Ya Pak ya? Ya. Bapak tahu nggak stroke itu bisa berulang? Enggak, Nggak saya tahu. pikir, enggak, saya pikir stroke itu kayaknya harus di-maintain dengan obat terus kayaknya. Yang saya tahu dari dokter Syaraf itu katanya harus Rutin Rutin mengkonsumsi konsumsi obat. obat. Orang yang sudah terkena stroke itu memang harus mengkonsumsi obat secara rutin. Karena di sini ada jaringan otak yang rusak. Jadi bukan karena tangannya yang lumpuh, bukan. Tapi karena ada bagian otak itu yang mengalami kerusakan, makanya terjadi kelemahan anggota gerak. Nah, ini ada obat-obatan dari dokter itu yang memang untuk meregenerasi bagian tersebut gitu. Dan menjaga bagian otak yang masih bagus ini dia harus tetap dijaga dong Pak. Karena benar kata Mbak Ai, yang namanya stroke itu bukan cuma satu kali. Ya. Bisa 2 kali. Betul. Ya, tapi yang saya ingatkan kepada pemirsa adalah pertama, Bapak ini sebenarnya sudah dikasih tahu loh. Setiap kali tensinya naik ada rasa. Artinya kalau kita sudah tahu bahwa kita itu ada hipertensi, ya obat tadi betul dikonsumsi dengan baik. Dan kita harus tahu juga bahwa kenapa sih seseorang itu naik tekanan darahnya, pasti karena pola hidupnya yang nggak benar. Diakui pola makannya juga lemak gorengan santan dimakan, dan dia juga mengakui bahwa saya tidak berolahraga. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu, apalagi dari usia muda, bahwa dalam beberapa waktu kalau kebiasaan itu tidak diubah, tensinya tidak dikendalikan, ini yang terjadi. Masih beruntung loh, beliau masih bisa ya, artinya tuh hadir di sini. Karena banyak sekali yang stroke sekali, apalagi pecah pembuluh darah kemudian tidak tertolong. Oleh karena itu pemirsa, yuk kita gunakan waktu kita ini
berapapun usiamu, berapapun usia pemirsa, untuk menjalankan pola hidup sehat. Dan satu, bantu itu dengan teknologi laser. Ya, karena ketika teknologi itu membantu kita, dia akan mencegah kekentalan darah itu terjadi, dan yang sudah menempel dia akan diuraikan sehingga aliran darah lancar. Juga tensinya akan terbantu karena dia akan membuat pembuluh darah yang kaku itu dibantu dan diaktifkan kembali nitric oxide sehingga pembuluh darah itu lebih elastis dan tekanan darahnya akibatnya menjadi turun. Seperti itu. Jadi Mas Noel, memang kalau dengan kasus seperti ini, hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, sudah pasti pembuluh darahnya harus diperbaiki. Iya, benar. Karena kan di sini ada kerusakan pembuluh darah. Tubuh kita tuh pintar sebenarnya. Ketika ada pecah pembuluh darah, tubuh kita itu akan merespon untuk menutup luka tersebut. Tapi proses regenerasi sel kita juga harus bagus. Semakin bertambahnya usia, apalagi orang-orang yang kehidupannya, mohon maaf nih ya, tidak begitu baik dalam menjaga kesehatannya. Biasanya regenerasi selnya juga tidak begitu baik. Makanya penyembuhannya biasanya jadi sedikit lebih lama daripada orang yang sehat-sehat saja. Nah, teknologi laser ini juga bisa membantu nih. Membantu untuk mengembalikan kinerja dari sel kita untuk regenerasi lagi. Sehingga biasanya pada orang-orang yang memang butuh pemulihan, seperti orang pasca stroke atau orang-orang dengan pasca serangan jantung, ini pemulihannya bisa lebih cepat lagi karena dibantu. Karena apa? Regenerasi selnya bagus. Dan jangan lupa untuk tetap latihan, karena latihan ini penting untuk menjaga kondisi sendi-sendi dan otot kita. Karena kalau pada penderita stroke itu kan mengalami kelemahan, jadi memang harus terus dilatih gitu agar betul. tetap aktif. Pak Hotman mau sembuh lagi? Mau normal lagi? Mau, Mbak. Mau kembali seperti semula lagi? Iya, Mbak. Mau. Apa yang paling Bapak kangenin atau Bapak rindukan sekali pada saat Bapak dulu masih normal kehidupannya? Saya ingin saya bisa beraktivitas kayak dulu gitu. Ikut kegiatan organisasi gitu kan, HRD segala macam, pekerjaan gitu. Itu aja sih saya mau. Dan saya ingin ke depan, masa depan saya sih juga baik. Jadi bagi Pak Hotman dan juga Anda penderita stroke yang saat ini sedang berjuang, terlebih yang memiliki hipertensi dan bingung bagaimana cara mengendalikannya, yuk terapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Untuk penyemangat nih ya Pak Hotman ya, kami punya video tayangan dari mereka yang punya keluhan yang sama seperti Bapak, tapi sekarang kondisinya jauh lebih baik setelah menggunakan teknologi laser. Dan bagi Anda yang penasaran dan gak sabar gimana sih caranya untuk mendapatkan teknologi laser, simak yuk perbincangan berikut ini. Ini dia. Ya, saya kena stroke sekitar 4-5 tahun yang lalu lah. Serangan udah sampai 4 kali. Lihat di berita itu laser menghambat untuk serangan berikutnya saya gunakan. Nyata efeknya ada sampai sekarang, akhirnya saya tidak mengalami kejang atau stroke kembali. Ya, hidupnya udah mulai normal, tidur juga udah lumayan. Terima kasih teknologi sehat telah membantu saya. Nah pemirsa, itu tadi cerita dari masyarakat yang sudah merasakan manfaat terbaik dari menggunakan teknologi laser. Semoga ini memotivasi Anda dan juga kita nih Mas Panji untuk sama-sama mengupayakan hidup yang jauh lebih sehat lagi. Kesehatan itu kan kita dapatkan secara gratis ya. Itu anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tapi kalau kita mau menjaga kesehatan, ini butuh upaya dari kita nih dengan melakukan berbagai macam cara, termasuk dengan memanfaatkan alat kesehatan yang tepat. Nah tentu saja alat kesehatan yang tepat ya ini dong, teknologi laser dari Gogomo. Betul, jadi makanya pemirsa di rumah, kalau Anda mau memilih alat kesehatan yang tepat untuk diri Anda, pastikan nih aku laser dari Gogomo. Karena yang Anda pilih ini adalah nomor 1, ini adalah alat kesehatan yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Yang tentu saja ketika Anda gunakan pada garis pergelangan tangan kiri, ini akan bermanfaat untuk membantu kesehatan Anda dan keluarga. Jadi pemirsa kalau ingin merasakan manfaat terbaik ya ayo sekarang sama-sama kita upayakan, ayo sama-sama kita kontak dong. Betul. Karena kalau kontak sekarang dapat intranasal. Intranasal, kan? Betul sekali pemirsa di rumah. Jadi bagi Anda yang sudah tahu nih, pemirsa setia Go Healthy, kalau Anda telepon kita sekarang juga,
akan mendapatkan gratis intranasal terapi kit yang bisa digunakan di rongga hidung. Nah, seperti ini adalah gambarnya. Jadi tunggu apa lagi nih? Ayo handphonenya diambil, nomor teleponnya langsung saja dihubungin atau kontak kita via WhatsApp nih supaya Anda bisa dapat informasi yang lebih lengkap bagaimana Aku Laser bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Ayo pemirsa, tunggu apa lagi supaya Anda betul-betul bisa sehat satu keluarga dan memanfaatkan teknologi laser ini? Hubungi sekarang juga dan rasakan manfaatnya. Sekali lagi tidak hanya untuk Anda, tapi juga untuk satu keluarga. Didukung oleh Pemirsa di rumah pasti pernah mendengar dong bahwa ada anjuran untuk menusuk jari dengan menggunakan jarum sebagai pertolongan pertama pada saat penderita terserang stroke. Hal tersebut merupakan mitos. Di sini saya akan membagikan tips pertolongan pertama apabila ada yang sedang mengalami serangan stroke. Yang pertama, langsung hubungi kontak darurat atau ambulans agar dibawa ke rumah sakit terdekat. Lalu yang kedua, segera longgarkan pakaian penderita apabila penderita mengalami kesulitan bernapas. Yang ketiga, apabila penderita kedinginan atau menggigil, maka bisa diberikan pakaian tambahan seperti selimut. Lalu yang keempat, tetap melakukan pengawasan atau monitor yang ketat terhadap penderita. Apabila ada gejala lain atau gejala tambahan bisa menjadi informasi yang penting untuk petugas medis. Tapi tetap, mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka apabila pemirsa di rumah ada yang menderita hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi atau memiliki pola hidup yang tidak sehat, yuk segera terapkan 4 pilar pola hidup sehat, ikutin anjuran dokter, dan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Pemirsa GoHealthy, kami tidak pernah bosan untuk mengingatkan Anda untuk melakukan cek kesehatan secara rutin minimal 6 bulan sekali untuk mengetahui bagaimana kondisi tubuh kita. Kalau tubuh Anda baik-baik saja, berarti teruskan pola hidup yang sekarang Anda jalankan. Kalau kondisi tubuhnya tidak baik-baik saja atau keadaan buruk, harus kita atasi dari sekarang. Jangan sampai tensi yang tinggi tidak terkendali mengakibatkan komplikasi. Salah satunya adalah stroke. Ini yang dialami oleh Bapak Hotman Oloan Sihar, mengalami stroke di tahun 2019 pada saat tensinya saat itu 225 tinggi sekali. Riwayat kesehatan di keluarga, apakah ada yang mengalami sama seperti Bapak? Riwayat kesehatan di keluarga itu hipertensi ya semua. Keluarga? Hampir semua. Hampir semua satu kecuali keluarga almarhum hipertensi. bapak saya. Itu aja. Akibat hipertensi sudah mengalami stroke juga di rumah? Ibu saya stroke. Stroke itu tidak menular. Tapi bakalnya penyebab stroke yaitu darah yang kental, itulah yang dialami satu keluarga Bapak. Ya. Tidak berarti loh kalau orang tuanya stroke, anaknya juga mesti stroke. Ya. Tidak berarti loh kalau orang tuanya hipertensi, anaknya juga hipertensi. Karena yang namanya faktor keturunan memang ada, tetapi sepanjang kita masih menjalankan pola hidup yang sehat, ya kita masih bisa terhindar. Bisa terhindar. Iya. Karena kita tahu dalam sekeluarga itu juga sumbernya adalah kekentalan darah, maka kita gunakan teknologi untuk mengatasi kekentalan darah dan kekakuan pembuluh darah, teknologi laser. Ya. Bukan hanya untuk kekentalan darah, aliran darah menjadi lebih lancar, kemudian pembuluh darahnya menjadi baik, tapi juga teknologi laser yang sudah dikembangkan sedemikian rupa. Itu juga bisa membantu Bapak untuk mempercepat pemulihan. Orang-orang stroke biasanya sulit tidur karena dia bukan menyesali diri, memikirkan masa depan, sulit tidur. Ada rasa depresi juga ya. Sinar kuningnya itu akan membantu untuk mengatasi tidurnya dengan mengaktifkan hormon melatonin. Orang stroke pasti stres. Nah, sinar kuningnya membantu menghasilkan hormon endorfin untuk menambah kegembiraan, kebahagiaan. Ya. Apalagi teknologi laser sekarang ini juga dibantu dengan teknologi yang bisa membantu mempercepat pemulihan syaraf dan otot-otot yang cedera akibat stroke. Ya kan? Bener banget Mas Boyke. Nah, jadi ada teknologi NMS, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang memang dikhususkan untuk membantu proses pemulihan pada orang-orang yang menderita stroke. Nah, mungkin pemirsa di rumah bingung nih. Sebenarnya yang dilakukan teknologi NMS ini apa? Tubuh kita itu terdiri dari otot. Otot-otot ini dia berfungsi untuk menopang tubuh kita,
memberikan gerak, dan memberikan postur pada tubuh kita. Tapi otot ini dia diatur sama yang namanya otak. Otak adalah pusat pengaturan segala hal yang ada di tubuh kita, termasuk otot-otot dan fungsi gerak kita. Jadi ketika terjadi yang namanya kerusakan otak, nah di sini kan kalau Pak Hotman itu terjadi kerusakan otak di bagian sebelah kanan. Sebelah kanan. Akan terjadi kelumpuhannya di sebelah kiri. Nah misalkan nih sebelah kirinya ini mengalami kelemahan, semuanya mengalami kelumpuhan. Teknologi NMES ini dia bisa untuk mengaktifkan kembali otot-otot yang mengalami kerusakan tadi. Maka penting sekali kita untuk menggunakan yang namanya teknologi laser yang sudah dilengkapi dengan teknologi NMES. Jadi yang penting Pak, selalu pola hidup sehat dijalankan. Bapak udah benar nih ya. Jangan makan yang lemak, gorengan, santan. Tetap jalan apa yang dianjurkan oleh dokter, suruh jalan-jalan, tidur yang cukup, kemudian manajemen stres, kemudian tetap check up ke dokter, tensinya di check up terus, kemudian kalau disuruh dokter minum obat, minum, dan gunakan teknologi laser dan teknologi NMES. Lagi pula ada yang teknologi laser yang dimasukkan di hidung. Ya. Silakan. Jadi dia berfungsi untuk aliran darah di bagian kepala tuh biar lebih baik lagi. Jadi proses pemulihan, regenerasi sel di bagian-bagian kepala. Kan pembuluh darah kita di bagian kepala itu banyak sekali. Banget. Kecil-kecil. Jadi bisa dilancarkan kembali aliran darah ke bagian kepalanya. Mungkin Pak Hotman ada pesan atau harapan yang tersimpan dalam hati Bapak. Boleh kami tahu harapan depan untuk Bapak? Silakan Bapak sampaikan. Saya ingin kembali dulu seperti dulu sih. Amin. Untuk bekerja, kemudian kembali memiliki aktivitas seperti dulu dan sibuk seperti dulu lah gitu. Baiklah Bapak Hotman, terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah, salam untuk Ibu juga. Terima kasih sudah hadir dan berbagi di Go Healthy. Dan terima kasih Mas Boyke, terima kasih Mas Nurman. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ingatkan lagi ya pemirsa, bagi Anda yang saat ini punya keluhan hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, yuk kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Bagaimana caranya? Terapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Lalu bagaimana sih cara mendapatkan teknologi laser? Yuk simak perbincangan berikut ini. Ini dia. Hai, terima kasih banyak. Ini episode yang penting nih Mas Panji. Betul. Mengingatkan kembali kepada pemirsa yang usia-usia produktif nih. Betul, setuju. Kerja boleh, beraktivitas banyak boleh, tapi ingat kesehatan. Kalau usia masih muda tiba-tiba ada catatan merah tuh, hipertensi, kolesterol, ayo dong. Betul, harus segera dikendalikan dan segera ditindaklanjuti. Sudah banyak contohnya. Ayo ambil tindakan sekarang juga dan gunakan Aku Laser sebagai teman gaya hidup sehat Anda. Ya karena kan makanya juga mudah pemirsa. Jadi nggak ada alasan juga kalau kemudian pakai teknologi. Kesannya laser kan gede. Itu dipakai bisa kok. Sambil kita ngobrol, sambil kita beraktivitas, atau sambil Anda sedang bekerja, nggak ada masalah. Bisa Anda gunakan 2 kali sehari, durasinya juga hanya 15-60 menit. Bahkan kalau Anda bawa bekerja, bisa sekalian nih dipinjemin ke teman kerja yang lain kan? Itu menyenangkan yang bisa sekalian berbagi. Yes. Satu keluarga bisa pakai, kemudian juga satu teman-teman juga bisa pakai. Karena memang yang pasti gue jaminannya after salesnya juga sangat mumpuni. Nah itu yang paling penting juga. Kalau Anda memiliki dokter laser dari Gogomol, yang Anda pilih nih adalah satu, alat kesehatan yang sudah terdaftar resmi dan memiliki nomor izin edar dari pemerintah. Yang kedua yang Anda pilih adalah dari perusahaan Gogomol yang sudah menghadirkan teknologi laser ke Indonesia itu dari 2011. Tapi yang paling penting nih pemirsa, kami dari Gogomol ini berdedikasi dan kami berkomitmen untuk terus-menerus melakukan penyempurnaan terhadap produk kami. Karena kami tahu sekarang sudah mulai banyak followers dari Aku Laser. Tapi mereka belum tentu tahu bagaimana kebutuhan Anda pemirsa. Pilih Aku Laser dari Gogomol untuk kesehatan Anda dan keluarga. Nah ini menjadi penting karena memang yang namanya konsumen cerdas itu adalah konsumen yang betul-betul memilih yang terbaik. Yes. Karena kan ini untuk satu keluarga, masa mau coba-coba sih? Betul. Masa mau pilih-pilih yang belum kita tahu kualitasnya? Betul sekali pemirsa, oleh karena itu berikan yang terbaik bagi diri Anda dan juga keluarga. Aku Laser dari Gogomol. Ambil handphonenya, hubungi nomor telepon yang tertera atau WhatsApp kami sekarang juga. Supaya Anda bisa segera merasakan manfaat terbaik dari Aku Laser persembahan Gogomol.